warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Aisyah dengan NIM 1930111080. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi Edupreneurship tentang proses kewirausahaan. Bagaimana sih materi tersebut? Yuk simak video ini. Baiklah, kita memasuki pada materi yang pertama, yaitu memulai dan menyiapkan bisnis yang baru. Untuk memulai dan menyiapkan bisnis yang baru, ini memerlukan beberapa langkah. Langkah pertama, lakukan penelitian. Jika kita telah memiliki ide bisnis, sekarang saatnya menyeimbangkan dengan sedikit kenyataan. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi kebutuhan seperti melakukan penelitian hingga melakukan trial and error. Melalui penelitian yang dilakukan, kita dapat menentukan banyak hal yang terbaik untuk bisnis kita ke depannya. Langkah kedua, buat rencana. Kita membutuhkan sebuah rencana untuk membuat ide bisnis menjadi kenyataan. Rencana bisnis adalah rancangan yang akan mengarahkan bisnis kita dari tahap awal pendirian hingga pertumbuhan bisnis. Dan ini merupakan keharusan bagi seluruh bisnis yang baru. Langkah yang ketiga, merencanakan keuangan. Memulai bisnis kecil tidak harus membutuhkan uang yang banyak, namun akan melibatkan beberapa investasi serta kemampuan awal untuk menutupi biaya sebelum menghasilkan keuntungan. Kita perlu merencanakan keuangan dengan menyusun preset yang memperkirakan biaya awal bisnis seperti lisensi, izin, peralatan, dan lain sebagainya. Selain itu, kita perlu juga menyusun rencana keuangan untuk biaya produksi, sewa, persediaan, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Yang diperlukan untuk menjalankan bisnis paling tidak selama 12 bulan. Langkah ketiga, pilih struktur bisnis. Bisnis kita bisa menjadi perusahaan perseorangan, kemitraan, perseroan, atau korporasi. Badan usaha yang kita pilih akan mempengaruhi banyak faktor. Kita dapat memilih struktur bisnis awal dan kemudian mengevaluasi kembali serta mengubah struktur seiring pertumbuhan dan kebutuhan bisnis kita. Langkah selanjutnya, pilih dan daftarkan nama bisnis kita. Nama bisnis berperan dalam hampir semua aspek bisnis. Pastikan kita memikirkan semua implikasi potensial yang mengeksplorasi pilihan dan memilih nama bisnis. Langkah selanjutnya, dapatkan lisensi dan izin. Dokumen adalah bagian dari proses awal saat ingin memulai bisnis sendiri. Ada beberapa lisensi dan izin bisnis yang mungkin berlaku untuk situasi tertentu. Tergantung pada jenis bisnis yang kita mulai dan tempat bisnis tersebut berada. Kita perlu meneliti lisensi dan izin apa yang harus dilakukan untuk bisnis kita selama proses awal. Terakhir, pilih sistem akuntansi. Sebuah bisnis dapat berjalan efektif sesuai dengan sistem yang digunakan. Salah satu sistem yang paling penting untuk bisnis adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi diperlukan untuk membuat dan mengelola anggaran, menetapkan harga, melakukan bisnis dengan pihak lain, dan mengajukan pajak. Kita dapat mengatur sistem akuntansi sendiri atau menyewa akuntan untuk menjalankan sistem tersebut. Baiklah, pada materi yang kedua, memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Misalnya ada pertanyaan, kapan sih saya harus memutuskan menjadi seorang entrepreneur? Banyak jalan kehidupan seseorang. Tetapi sebagian besar dari mereka mempunyai mimpi dan cita-cita yang sama.
yaitu kesuksesan. Namun, untuk mencapainya, banyak yang salah dalam memandang sebagai kegagalan, sehingga menimbulkan ketakutan. Karena banyak dari orang tersebut memandang keberhasilan dalam memulai bisnis berpatokan pada sebesar materi yang mereka milik dan menganggap modal yang paling mahal. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah selalu baik. Benih-benih ide yang kita dapat sebenarnya modal yang terpenting dalam memulai barulah materi. Tanpa hal tersebut, maka kemungkinan kegagalan kita akan temui. Jadi, untuk memulainya, pastikan sudah tahu apa yang pertama kali yang kita cari. Ada beberapa tanda yang cenderung mengarah pada kesempatan untuk memastikan kita untuk segera mengambil keputusan menjadi orang entrepreneur atau wirausaha. Sebagai berikut, yang pertama, kita selalu dapat menciptakan ide-ide yang brilian. Yang kedua, kita selalu mempunyai cara pandang yang berbeda tentang segala sesuatu yang kita lihat. Yang ketiga, kita adalah orang yang selalu penasaran terhadap sesuatu yang mengakibatkan keheranan dan mencari tahu mengapa hal itu terjadi. Yang keempat, kita ingin membuktikan bisa mengatasi tantangan tersebut. Yang kelima, kita bukan orang yang biasa-biasa saja. Yang keenam, kita akan berpikir kita bisa lebih dari orang yang lain. Yang ketujuh, kita dapat memikirkan sesuatu lebih dalam dari orang yang kita ketahui. Baiklah, kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu strategi brilian untuk memulai sebuah bisnis yang baru. Ada beberapa strateginya. Yang pertama, fokus terhadap satu produk. Yang kedua, problem solving product. Yang ketiga, membuat desain yang bagus. Yang keempat, hindari hal terburu-buru. Yang kelima, menguasai konsep bisnis kita. Yang keenam, the power of team. Yang ketujuh, jangan putus asa. Materi selanjutnya ada aspek hukum dan legalitas. Aspek hukum dan legalitas mengkaji tentang legalitas rencana bisnis yang akan dibangun dan dioperasikan. Ini berarti bahwa setiap usaha yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Perlu diteliti keabsahan, kesempurnaan, dan keasliannya, meliputi badan hukum, izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah, atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Kegagalan dalam penelitian akan berakibat tidak kesempurnaannya hasil penelitian. Dengan kata lain, apabila ada dokumen yang tidak sah atau tidak sempurna, pasti akan menimbulkan masalah di kemudian harinya. Baiklah, kita akan memasuki pada materi yang terakhir, yaitu merencanakan visi dan misi bisnis. Dengan mengetahui apa yang menjadi visi dan misi usaha, maka kita dapat memastikan apa yang menjadi tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Membangun visi dan misi usaha haruslah mempertimbangkan hal berikut. Hal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengetahui kebutuhan pasar. Tujuan usaha adalah mendapatkan keuntungan. Karena itu, survei pasar sangat penting untuk mengetahui kesesuaian kebutuhan pasar dengan produk yang akan ditawarkan. Yang kedua, mengetahui target market. Distribusi produk harus dilakukan tepat pada sasaran untuk menjaga kesinambungan proses produksi. Yang ketiga, ada layanan pelanggan. Layanan pelanggan yang prima akan menjamin kelangsungan usaha kita. Untuk produk yang baik tanpa didukung layanan konsumen yang memandai akan membuat konsumen meninggalkan bisnis kita.
Yang keempat, menyadari potensi kita. Dengan mengetahui kemampuan yang dimiliki, maka akan mempermudah kita untuk menciptakan produk, membuat modifikasi, dan menentukan strategi marketing yang tepat. Tanpa adanya visi dan misi, bisnis kita tidak akan terfokus karena tidak memiliki arah tujuan. Inilah yang akan menghambat usaha kita. Sehingga salah satu syarat untuk memulai bisnis adalah kesiapan fondasi yang dibuat melalui pernyataan visi dan misi kita. Nah, bagaimana hasil materi video pembelajaran kali ini? Semoga bermanfaat ya. Dan maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.